Jadi kita berdoa itu termasuk ada olah rasa. Empati, simpati ya, itu olah rasa. Melihat teman kita sepatunya sobek, lantas kita ingin membelikan, namanya olah rasa. Ya. Wa kullu ilmin janahu mumkinun abadan illa idza tasumal insanu bil kasali. Jadi pada dasarnya semua ilmu bisa kita pelajari dengan catatan belajar tadi. Maka dalam Islam itu tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu adalah wajib. Ya, para kiai dulu sering mengatakan nek ngaji iki sing penting mangkat. Sing paham karo sing ora paham nek ngaji ganjarane padha. Nek paham istimewa, tidak paham tetap dapat pahala gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala SMA Kolombo Sleman, Bapak Sukarsono SPD yang kami hormati, beserta keluarga besar SMA Kolombo Sleman yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan pada sore hari ini kita bisa bersama-sama bermuwajahah untuk kajian menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menambah keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam surat Toha, ya ini Pak Toha, saya tidak ada Toha ya. Di dalam surat Toha ayat 114, maka beliau jadi pinter itu ada suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul rabbi zidni ilma, itu ada di surat Tuhan. Dan katakanlah ya, maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu mohon ya, mohon kepada Allah ditambahkan ilmunya. Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi ilmu itu harus kita mohon kepada Allah, kita mohonkan, dan setiap akan belajar ya ini kita baca, ya kita baca. Orang yang rajin berdoa itu sebagai bukti kalau dia tidak punya sifat sombong. Ya. Jadi nek wis randonga iki ketoke kaya wis ya kan, ya wis kaya ora nyuwun ro pangeran ya, tidak minta pada Allah. Dengan kita berdoa itu sebagai bukti kalau kita sudah masih merasa butuh atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pepatah ya berbahasa Arab ya. Mohon maaf nanti kalau keliru dibetulkan ya. Karena memang ya ngaji itu, ngaji dari guru ngaji itu harus berani menyampaikan. Soal keliru itu nanti ya siap mawon dipun leresaken. Ngoten nggih. Ya. Wa kullu ilmin janahu, ini pepatah bahasa Arab, bukan hadis, bukan Quran ya. Pepatah berbahasa Arab. Wa kullu ilmin janahu mumkinun abadan ila idza tasumal insanu bil kasali. Dan seluruh ilmu itu pada dasarnya ya bisa dipetik, bisa dikuasai. Mungkinun abadan ya, kemungkinan dipetik selamanya. Jadi selamanya ilmu itu bisa dipetik. Jadi pada dasarnya semua ilmu itu memungkinkan untuk dipetik selamanya ya. Illa idza tasomal insanu bil kasali, kecuali
Nah, ini ada kecualinya. Kecuali bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada kemalasan. Jadi sing ra iso pinter asline wong kesek. Sinau ilmu hisab kuwi sak pole abote ya ning. Gandeng rumus iki ming sinus kosinus tangan. Di telu niku apal ngoten nggih pokoke dangu-dangu saged. Ya, saya dulu juga belajar tapi matematika saya mungkin kurang saknyangan, Mbak. Jadi kurang saknyangan. Iya. Maka dulu orang Jawa itu kan pipo londo itu betul. Pipo londo itu betul dulu. Ya. Jadi memang kita ini diajari ya, diajari untuk menghitung ya, menghitung. Dan memang plus sama min itu gampang plus. Ya, setunggal tambah setunggal kalih niku. Ning onten wong niku sing setunggal tambah setunggal kalih sudah setunggal mboten saged. Onten sing memang lebih rumit 2 dikurangi 1. Ya. 3 kali 3 9. Masih enteng bacaan 9 dibagi 3 terus apa? Mumet Pak memang ya. Lebih mudah 3 kali 3 dibanding 9 dibagi 3 pada prakteknya. Apalagi 3 tambah 3 tambah 3 9 terus tiba-tiba 9 bagi 3. Waduh sering-seringan dangu niku. Bagi orang yang tidak senang matematika itu lihat angka niku pun mumet. Lihat gurunya saja buyur. Ya kita berbahagialah orang yang senang kepada hitung-hitungan. Itu nyenengke ya. Nah, terus kami genepi ya. Tadi yang pertama itu Al-Qur'an surat Tuh ayat 114. Yang kedua ini tadi pepatah berbahasa Arab. Yang ketiga ucapan Sayyidina Ali. Konon kabarnya ilmu nahwu dan sorof itu dimulai zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali itu pernah mengatakan begini. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Saun bika an majmu'iha bibayanin. Jadi ketahuilah ya, orang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Bibayanin dengan ya. An majmu'iha bibayanin. Jadi 6 itu akan diberi penjelasan. Yang pertama namanya dzakain. Dzakain itu kecerdasan. Tapi kecerdasan ini belum dijelaskan di hadisnya itu, di ucapan Ali itu. Maka oleh para ahli zaman sekarang, dzakain itu diberikan penjelasan dengan olahraga, olah rasio, olah rasa. Jadi kita itu biar cerdas harus olahraga, ya, badan ini. Esok anget, sore anget, ya. Seminggu pindo, sepekan 2 kali gembro. Bias itu aturannya gitu, ya. Jadi kalau keringat tidak pernah keluar itu bahaya di badan kita itu. Harus dikeluarkan keringat itu. Maka olahraga itu minimal 2 kali sampai keluar keringat, ya. Ya. Yang kedua namanya olah rasa. Jadi olahraga, olah rasio dulu. Olah rasio itu ya melihat, membaca, menghitung, mendengar, menganalisa, sambung rasa, diskusi itu namanya olah rasio. Jadi gerak kayak ini. Baru yang ketiga nanti olah rasa. Jadi kita berdoa itu termasuk ada olah rasa. Empati, simpati ya, itu olah rasa. Melihat teman kita sepatunya sobek, lantas kita ingin membelikan, namanya olah rasa. Ya. Melihat teman kita pecisnya sudah kuning-kuning itu ya, ingin membelikan itu namanya olah rasa. Melihat temannya kerudungnya sudah sekian tahun tidak ganti, ingin membelikan, namanya olah rasa. Wain alhamdulillah dijawab yarhamukallah juga olah rasa. Nah, olahraga, olah rasio, olah rasa ini kalau digabungkan bisa mencerdaskan. Jadi cerdas itu di dalam dunia pendidikan lantas kayak pancen nganu kok. Pancen wis nasibe dadi wong ndak boleh ya. Pancen nasibe iki bodoh ndak boleh ya. Kita harus dibimbing untuk menjadi cerdas. Seperti ungkapan berbahasa Arab tadi.
Wa kullu ilmin janahu mungkinun abadan illa idza tasumal insanu bil kasali. Jadi pada dasarnya semua ilmu bisa kita pelajari dengan catatan belajar tadi. Maka dalam Islam itu tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu adalah wajib. Ya, para kiai dulu sering mengatakan nek ngaji ki sing penting mangkat. Nah, sing paham karo sing ora paham nek ngaji ganjarane padha. Sing penting napa? Mangkat. Nek paham istimewa, tidak paham tetap dapat pahala gitu ya. Maka nanti kalau habis ngaji itu tidak perlu ditanya. Mau dong orang enggak usah. Pahalanya sudah sama ya. Sing penting sesuk mangkat meneh. Sing penting sesuk mangkat meneh ya. Karena di dalam ngaji itu paham itu ridho Allah, betul itu. Keistimewaan dari Allah. Ada orang yang berkali-kali ngaji itu senyum-senyum terus tapi ya kalau iya. Tetapi Islam itu punya sifat mudah ya. Maka ajarannya banyak yang diulang-ulang. Tidak semua ya. Kalau haji kan cukup sekali. Haji cukup sekali wajibnya itu. Kalau keduanya nanti sudah sunnah. Tapi ajaran yang lain itu sifatnya diulang-ulang. Dan sifat agama Islam itu mudah. Ya. Bapak ibu-ibu ya mohon maaf kalau di kampung-kampung itu yang sholat sudah banyak sekali. Kalau ditanya, yuk kok sholat? Aku yakin kok aku wis sok ngaji. Kok nek sholat ki hukume wajib. Padahal diuyak. Dalilin dia yuk. Quran surat piro ayat berapa? Itu ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Dan yang tidak bisa menjawab itu tetap dia sudah yakin dengan ngaji tadi. Jadi dengan ngaji itu karena memang orang Islam itu oleh Allah dibikin apa? Mudah, dibikin mudah. Saya dulu juga pernah kursus ilmu tajwid di Masjid Juanda ya. Saya itu juga alumni Masjid Juanda dulu. Itu kami dulu pernah diajari oleh kori-kori itu ada non mati ketemu non mati ketemu habiah, non mati ketemu ya, non mati ketemu ba itu ya. Itu ada namanya dalam ilmu tajwid. Tapi orang Indonesia, orang Islam itu oleh Allah dibikin mudah. Mendengarkan orang pinter baca Quran, langsung dia juga pinter. Walaupun dia tidak tahu nama-nama dalam ilmu tajwid. Mat ngarit sukun kindi belum tentu bisa. Tetapi dia membaca langsung bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bisa. Karena memang dibikin mudah. Orang berislam itu dibikin mudah. Di kampung-kampung itu semua rois itu tauhidnya kuat. Jadi rois-rois di seluruh Indonesia itu tauhidnya itu kuat. Pokoknya la ilaha illallah. Mantap. Jadi kalau dia mulai lupa kepada Allah itu langsung duduk. Hadapkan wajahnya ke kiblat, ucapkan apa? Allah. Itu jadi ingat Allah lagi. Ingat Allah lagi. Tauhid itu cukup seperti itu caranya untuk menanamkan. Mengucapkan Allah itu bisa menanamkan diri kita kepada ketauhidan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wahirsin. Wahirsin itu keinginan yang kuat. Jadi memang belajar itu harus punya keinginan yang kuat. Ya. Dulu ada zil-zilnya, zil-zilnya. Ditirukan ya, ibu-ibu sudah lapar sekali. Nirukan tidak apa ya? Nirukan apa? Sambil lapar tidak apa ya? Bapak tidak apa ya? Nirukan ya? Ngaji, moga. Aduh, we mangkat. Apa meneh cerah? Nah, itu zil-zil ngaji itu gitu. Jadi kita kalau ingin ngaji itu punya semangat, jangankan dekat, jauh saja berangkat itu. Ngaji we mangkat, ini saya dapat dari kiai-kiai di Jogja. Ya, kiai-kiai di Jogja dulu. Zaman saya masih kecil dulu. Iya. Ngaji monggo. Mumet sidik. Tetap ngaji. Gluduk sidik. Tetap ngaji. Ono sing ngalem. Aku ngaji. Rapati pati leren le ngaji. Nah aku durung mati. Nah, gitu. Itu bapak-bapak dulu kita yang menanamkan ke diri kita. Ngaji itu harus wahirsin,
ada keinginan yang kuat dan bisa dipandu pakai yel-yel seperti itu. Tapi yel-yel itu harus apa? Harus positif, tidak boleh yang bersifat apa? Negatif. Mamanya begini, ngaji atau mangkat omnes cerak itu positif. Yang tidak boleh itu begini, ngaji cerak wira mangkat itu tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Yel-yel begitu itu tidak boleh ya, tidak boleh itu. Itu melemahkan nanti. Maka kita harus apa? Menguatkan. Ini saya berani matur karena guru-guru loh ya Pak. Mohon maaf ya Pak Kepala ya. Ya, guru-guru kan memang harus digembleng untuk sergep ya. Iya, guru itu harus sergep ya, harus sergep karena memberi contoh kepada murid-murid juga. Saya itu keluarga guru ya, jadi saya paham ya. Kakak saya yang masih hidup sekarang guru TK ya. Maksudnya sudah pensiun tapi masih hidup. Adiknya guru SD sudah wafat dulu di Indramayu. Ya, adiknya juga guru SD sudah pensiun ya. Saya, adik-adik saya ya. Jadi memang keluarga apa? Keluarga guru. Anak saya juga di Bekasi jadi guru. Ya, pokoknya guru. Jadi guru itu punya kesanggupan untuk membimbing kepada sabar banget. Guru ini uangnya sabar. Murid itu kan orang-orang kudu pinter dino iki. Ya rasa saiki sesuk, rasa sesuk apa? Sesuk iki. Maka ada pembelajaran ada buku judulnya Fakta Terbaru Wali Songo. Fakta terbaru Wali Songo itu ternyata Wali Songo itu orangnya sabar sekali untuk membimbing masyarakat. Nah, ini ditirukan lagi biar ingat. Kendel, monggo. Kendel. Boten kiwah-kiwih. Halus. Boten kasar. Telaten. Boten gerusah-gerusuh. Pemaaf. Boten pendendam. Nek guru pendendam ya muridnya bodoh ya ndak boleh. Wali Songo 600 halaman buku terbaru ya. Itu ternyata kesuksesan Wali Songo itu kendel ngejak sinau, kendel ngejak ning masjid, kendel ngejak sedekah, maksudnya gitu. Wong itu diparani jak ngaji, wong ki parani jak ning masjid, wong ki diparani jajak sedekah. Jadi kendel ngejak. Mboten kiwah-kiwih. Mbok kono ke jak salat rawani, wis kabeh rawani wis. Ketuk innalillahi tetep gitu. Kabeh ra ono sing tidak kaya. Harus kendel kita kendel. Cuma kendelnya ada catatan yang kedua. Halus, tidak boleh apa? Kasar tidak boleh. Kita harus orang Indonesia itu harus pemenangnya tetap yang halus, betul. Yang halus itu nanti menjadi pemenang. Ya ini memang hari-hari Lailatul Qadar. Walaupun ada yang mengatakan Lailatul Qadar ini wis medun malam 17 lho Mas. Yes, ini karena sesuatu pendapat ya. Ada yang punya pendapat Lailatul Qadar itu pas malam apa? 17. Ada yang mengatakan mulai malam 21, 23, 25. Nah, maka pendapat yang paling bijaksana pokoknya beribadahnya tekun mulai hari pertama sampai terakhir ya. Anggere saka tanggal 1 ke terakhir itu semuanya kita tekun khusyuk insyaallah pasti apa? Pasti dapat wis ngono wae. Kuwi paling penak ngono. Goleki dina kuwi malah ayo dhewe ngene. Ya. Kesunahannya adalah iktikaf ya. Iktikaf entar ora beres. Salat tarawihnya insyaallah beres. Jadi kesunahannya itu ada 4. Iktikaf, sholat tarawih, apalagi sedekah, satu lagi tadarus Al-Quran. Jadi ada 4. Nah yang sedekah itu ada hadis ya. Hadisnya begini. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyummu ke hadapan saudaramu atau temanmu adalah sedekah. Jadi wong Islam kuwi gelem senyum wis apa? Entuk ganjaran. Tak baleni meneh. Senyum be entuk ganjaran apa meneh? Apa meneh mboten nesu. Sebentar saya jelaskan ya. Senyum saja dapat apa? Pahala, apalagi kita mengeluarkan sebagian harta membuat orang lain tersenyum, itu pahalanya gede banget. Maka sedekah itu artinya di situ. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, nah kita ini memang ya apa? Dadi wong Yojo nggih. Dadi wong Yojo ki kan ana simbole tugu jenenge golong kilik ya.
Tugurung Gilik itu memang dibiasakan kita kalau sesama warga itu ya senyum, uluk salam, salaman. Gitu itu dibiasakan. Nek ketemu wong pokoknya terus apa? Guyu. Syukur gelem uluk salam. Terus gelem apa? Salaman itu sudah luar biasa. Sebagai penutup, gamelan Yogyakarta itu pernah nonton Grebek tak? Iya. Saya jelaskan satu hal saja tentang gamelan. Ning nang ning gung. Ning. Dadi wong Islam pikire kudu sing napa? Wening. Aja aneh-aneh. Aja mikir sing aneh-aneh, maksudnya ora sesuai dengan syariat Islam. Ning. Nong ki nang, tenang. Dadi wong sing napa? Sing tenang. Ora gurusak-gurus. Ning sing ajeng kula bahas lening kok ping pindho sebabe napa? Itu ternyata memang wong Jawa ben biasa ngrungokke barang padha di bulan baleni ora jelek. Bendina krungu adzan ora jelek. Bendina mirsani masjid sing padha ora jelek. Gitu. Saya suwe saya seneng. Darus Quran 30 juz rampung darus meneh. Mboten jelek ta? Mboten. Yo darus wis tahu ana apa sing ngono kuwi. Nah itu misalnya masih kita wis. Nah, maka dari itu di dalam Islam itu semakin lama kita harus semakin apa? Senang. Harus sampai melihat barang yang sama semakin lama semakin senang. Mohon maaf Pak Kepala, termasuk mirsani garwa podo terus kudu tambah seneng ya termasuk. Nyen Pak Ngapunten gitu. Ya, ini memang perlu ya di dalam keluarga sakinah mawaddah Mas warahmah. Nah, di bulan Ramadan ini insya Allah seluruhnya kita dibimbing oleh Allah. Karena apa? Ibadah Ramadan yang diperintahkan kepada kita ini memang akan membentuk kepribadian kita namanya la'allakum tatakun. Ya. Dengan la'allakum tatakun itu kita akan menjadi orang bertakwa. Di dalam tafsir dikatakan Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ada 89 kali. Di Al-Baqarah saja ada 11 kali. Sudah diteliti oleh para ahli. Nah, maksudnya apa? Memang untuk menjadi tatakun bertakwa itu perjalanannya panjang dan prosesnya itu apa? Prosesnya itu tinggi. Jadi kalau kita lihat nanti di dalam Al-Quran itu kata-kata itu banyak yang menggunakan namanya, mohon maaf nih, namanya fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu sekarang dan yang akan datang. Itu maksudnya untuk mencapai surga, takwa itu memang bertahap melalui apa? Proses, dan kita tidak boleh bosan di dalam perjalanan. Jadi terus menerus kita untuk mencapai tatakun juga proses panjang, tuflihun juga prosesnya panjang. Kalau kita cekap wonten galakan sulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.